Selamat pagi untuk anak-anak kami semua, tetap semangat dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Guru telah menyediakan video, nanti bisa anak-anak kami tonton dan mencari hal-hal penting yang ada di sana. Dan setelah itu, kalau kira-kira masih juga ada yang kurang dipahami oleh anak-anak kami, bisa nanti membuat pertanyaan kepada Pak Guru, barang 1 atau 2 pertanyaan. Nah, dengan demikian, maka wawasan anak-anak kami bisa bertambah dan juga materi yang disampaikan hari ini bisa dipahami dengan lebih baik. Jadi ikutilah video ini dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Selamat pagi dan selamat belajar. Pada pembelajaran kita kali ini terdapat muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPS, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Baik, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian peroleh? Adapun informasi yang bisa kita peroleh, yang pertama adalah wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Sehingga kondisi geografis Indonesia yang seperti itu menjadikan Indonesia disebut sebagai negara maritim dan kepulauan. Berdasarkan kondisi geografis tersebut, potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi lebih bervariasi. Misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Adapun pada pembelajaran 3 ini, yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia sebagian besar adalah lautan dan kepulauan, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Adapun sumber daya laut tersebut ada yang hayati dan non-hayati. Hayati adalah sumber daya laut yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan non-hayati sumber daya laut yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contoh sumber daya laut dari hayati, yang pertama ada ikan, terus ada rumput laut, dan terumbu karang, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Adapun sumber daya alam non-hayati, contohnya adalah sumber energi minyak dan gas. Yang kedua adalah wisata bahari. Dan yang ketiga adalah transportasi antar pulau. Beberapa pekerjaan yang mungkin yang ada di sekitar pantai berdasarkan peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut tadi. Yang pertama ada nelayan, kedua petani garam, dan ketiga tukang pijet. Serta masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain di sekitar pantai. Kemudian beralih ke bidang sosial.
Sekarang coba kalian baca bacaan tentang kejayaan bahari masa lalu. Setelah kalian membaca tadi, yang perlu kalian ketahui dari baca tersebut terdapat 9 paragraf, di mana pada setiap paragraf itu memiliki suatu ide pokok. Apa itu ide pokok, anak-anak? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Ingat, ide pokok pada setiap paragraf hanya ada satu ide pokok yang biasanya terdapat pada kalimat utama. Paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kemudian cara menentukan ide pokok bisa kalian lihat sebagai berikut. Contoh paragraf 1 pada bacaan kejayaan bahari masa lalu tadi. Di paragraf 1 tadi berbunyi, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Jadi cara yang pertama, coba kalian baca secara seksama, kemudian kamu cari kalimat utama. Kalimat utamanya ternyata pada awal kalimat. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Beralih tentang materi keberagaman. Bisa kalian baca sebagai berikut. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa diubah menjadi Trisila ataupun Ekasila. Adapun penerapan sila-silanya bisa dilihat atau kita saksikan dari beberapa gambar berikut ini. Dari penerapan sila-sila ini,
Ternyata dalam satu perilaku bisa terdapat lebih dari satu sila. Contohnya, pada pemilihan ketua kelas, terdapat 4 sila yang sudah kita terapkan dalam perilaku tersebut. Ada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.